Shalom ya Allah. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Gula. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anagrami Sinias Barat. Saya program studi pendidikan agama Kristen NIM 08022302. Ini saya akan menjelaskan satu materi yang berjudul Kristologi. Perlu kita ketahui bahwa Kristologi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristo yang artinya ilmu, dan logos yang artinya perkataan, firman, ilmu atau ajaran. Jadi Kristologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Kristus atau doktrin tentang Kristus. Kristologi sebagai ilmu pengetahuan dan juga merupakan bagian dari teologi sistematika yang mempelajari tentang Kristus. Tetapi dalam hal ini Kristus bukan sebagai objek studi, tetapi melainkan subjek studi. Artinya ketika mempelajari Kristologi, maka Kristus bukan hanya sebatas kita memahami apa artinya, tetapi bagaimana kita membuahkan sebuah hasil keyakinan iman akan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Eksistensi Allah atau keberadaan Allah dalam Perjanjian Lama. Salah satu problem yang sekaligus keunikan yang paling menarik dalam mempelajari karya Kristus adalah masalah keberadaannya pada masa lampau atau pada masa Perjanjian Lama. Karena kenapa? Ada banyak orang yang beragapan atau mengenal atau hanya sebatas pemahaman bahwa Yesus itu hanya ada pada Perjanjian Baru. Yesus tidak ada pada masa Perjanjian Lama. Karena memang di dalam Alkitab lebih diceritakan tentang kehidupan Kristus atau Yesus itu hanya pada Perjanjian Baru. Makanya ada banyak orang yang menganggap ada banyak timbul perdebatan tentang keberadaan Kristus atau Yesus pada Perjanjian Lama. Kekekalan Kristus inilah yang menimbulkan perdebatan di kalangan orang Yahudi zaman Yesus. Ketika ia berkata, sebelum Abraham, jadi aku telah ada. Pernyataan ini tidak mungkin dapat dipahami jika melihat eksistensi Yesus hanya sebagai manusia semata. Namun itu haruslah dilihat dan dipahami bahwa Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang kekal. Di dalam kalimat itu Yesus sedang mengungkapkan atau menekankan keberadaannya yang kekal dan pada eksistensinya yang adalah Yahweh Perjanjian Lama. Dengan perkataan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kekal dan oleh karena ia kekal maka ia adalah Allah. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham jadi, ini berarti dia sedang mengungkapkan prediksi eksistensinya yang adalah Yahweh. Hal ini menjadi latar belakang bagi eksistensi inkarnasi. Kebenaran tentang keberadaannya yang kekal ini adalah dasar penting bagi doktrin ortodoks yang mengenai Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang ada dan berada dan keberadaannya dengan sendirinya. Pernyataan tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru merupakan latar belakang yang paling terpenting bagi eksistensi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu tipologi Yesus di dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh Perjanjian Lama, yaitu akan kita bahas satu persatu. Tokoh-tokoh tipologi Yesus dalam Perjanjian Lama, yang pertama ada Harun, ada Habel, ada Adam, dan ada Daun, ada Ishak, Yusuf, dan Yosua. Kita akan mempelajari satu tokoh saja dalam bagaimana tipologi, kenapa Yusuf dikatakan tipologi Yesus. Yusuf adalah gambaran Kristus yang paling lengkap di dalam Perjanjian Lama. Karena keduanya dilahirkan oleh campur tangan dari Allah. Bisa kita lihat pada Kejadian 30 sampai 20 ayat 22 sampai 24. Keduanya dikasihi secara khusus oleh bapak-bapak mereka. Keduanya baik Yesus maupun Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Keduanya juga merupakan Yusuf dan Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya
Keduanya ditolak sebagai pemimpin saudara-saudara. Jubah Yesus dan Yusuf juga keduanya dirampas. Dan keduanya menjadi korban kesepakatan jahat yang diletakkan ke dalam lubang kematian. Keduanya dijual dengan nilai uang perak. Yusuf dan Yesus juga sama-sama dijual oleh saudara-saudaranya dengan nilai uang perak. Keduanya dijatuhi hukuman meskipun tak bersalah. Baik Yusuf dan Yesus. Yusuf juga dijatuhin hukuman. Dia diberikan hukuman walaupun dia tidak berbuat salah. Apalagi Yesus juga kehidupan Yesus meskipun dia tidak berdosa, maka ia dijatuhi hukuman. Yesus adalah gambaran Kristus yang mulia di dalam perjanjian lama. Tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa pada perjanjian lama. Yang pertama, pakaian Adam dan Hawa. Alkitab menjelaskan bahwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, ketika memakan buah di tengah-tengah taman Eden, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mata mereka terbuka dan mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Maka Allah berinisiatif membuat pakaian Adam dan Hawa, yaitu dari kulit binatang, untuk diberikan kepada Adam dan Hawa. Yang kedua yaitu pemeliharaan dalam bahtera. Allah meluputkan orang-orang benar dari penghukuman yang merupakan aspek utama dari pekerjaan Yesus sebagai juru selamat. Kedua, pembebasan dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel disisa oleh tanah Mesir, maka Allah memberikan keselamatan bagi mereka, yaitu untuk keluar dari tanah Mesir, dan ia akan menuju tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah perjanjian. Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel yang dikasihinya. Nubuatan Kristus dalam perjanjian lama dikenal sebagai istilah nubuatan mesianis, yaitu berita yang diberitakan kepada Allah, berita yang diberitakan oleh Allah kepada para nabi yang disebut juga manusia atau hamba Allah tentang Kristus dan peristiwa-peristiwa tentang Kristus. Di dalam kitab Kejadian sampai Maleakhi dipenuhi dengan pengharapan dan datangnya Mesias. Perjanjian lama menubuatkan tentang eksistensi Yesus yang digenapi dengan sempurna dalam perjanjian baru. Nubuat tentang kelahiran. Yang pertama, nubuat tentang kelahiran. Nubuatan mengenai kelahiran Kristus merupakan nubuatan yang cukup jelas di dalam perjanjian lama. Dalam Mikha pasal 5 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa nubuatan perjanjian lama tentang Yesus memberikan garis besar yang teliti tentang unsur-unsur utama yang berkenaan dengan kelahiran Mesia. Bagaimana tempat, di mana tempatnya, di mana waktu, dan bagaimana garis keturunannya, kelahiran, bagaimana kelahirannya yang ajaib, semua diceritakan dari perjanjian lama, dan itu telah tergenapi di dalam perjanjian baru. Nubuat tentang pribadi dan karya Kristus. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu seringkali disebut dengan ayat atau dijelaskan adalah proto-evangelion, di mana menubuatkan tentang kemanusiaan Kristus juru selamat yang akan datang, di mana ia disebutkan keturunan perempuan itu sehingga ia disebut manusia. Kedua, nubuatan tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nubuat penderitaan Kristus pada Mazmur pasal 20 dan Yesaya pasal 53 menyuguhkan penderitaan Kristus yang akan dipikul dengan kejam, terikat oleh pemberontakan kita dan dirumuhkan oleh karena kejahatan kita, dan penderitaannya memberikan kita keselamatan dan kesembuhan. Yang keempat yaitu nubuat tentang kebangkitan Kristus. Dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 terutama ditunjukkan kepada kebangkitan Kristus, sebagaimana Petrus mengutip ini dalam khotbahnya pada hari pesta Kosta.
Nas ini secara khusus berbicara tentang Kristus, bukan Daud. Daud mati dan tubuhnya menjadi debu. Maka Kristus mati dan hidup kembali di antara orang-orang mati. Batu penjuru yang telah menjadi batu yang dibuat telah menjadi batu penjuru. Gelar-gelar Yesus di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai Yahweh, Yesus Kristus sebagai Elohim, dan Yesus Kristus sebagai Adonai. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Inkarnasi Yesus Kristus. Dalam prainkarnasi Kristus, Ia telah memiliki sifat dan atribut Allah. Sifat-sifat mulia tersebut telah dimiliki Yesus sejak kekekalan sampai pada Ia berinkarnasi, dan sampai pada kekekalan masa depan Kristus tetap Allah dan Ia tidak berubah. Sebelum Yesus berinkarnasi, Ia belum mempunyai sifat kemanusiaan secara permanen, tetapi Ia sudah berkarya bersama Bapa dan Roh Kudus dalam penciptaannya. Lalu kemudian Kristus diutus oleh Bapa untuk melaksanakan misi penebusan dan penyelamatan bagi manusia di dunia. Maka Ia harus mengorbankan nyawanya melalui kematian di kayu salib. Apa yang dimaksud dengan inkarnasi? Kalau kita mencari di dalam Alkitab, maka pengertian inkarnasi tidak ada. Tetapi inkarnasi itu adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Ia menjadi sama dengan manusia. Ini gagasan inkarnasi ini bersumber pada atau berlandasan atas Yohanes pasal 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Tujuan inkarnasi. Inkarnasi bukanlah sebuah merupakan tujuan atau rencana Allah, melainkan sebagai saran ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan shalomnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ada tujuan inkarnasi. Inkarnasi bukanlah merupakan tujuan rencana Allah, melainkan sebagai sarana ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan shalom, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Mengapa Allah mengutus Yesus datang ke bumi untuk mengambil rupa dalam bentuk manusia? Alkitab menjawab, yang pertama untuk menyikapi diri Allah Bapa. Tujuan inkarnasi dipertegas dalam kebenaran pernyataan Alkitab bahwa Yesus Kristus datang dari surga untuk memberikan kasih karunia kepada manusia dan untuk menyelamatkan manusia, yaitu Ia rela mati di atas kayu salib hanya untuk menyebut manusia atau kita orang-orang yang berdosa ini. Yang kedua adalah menjadi korban penghapusan dosa ketika menghancurkan kuasa setan. Teori kenosis. Berkaitan dengan masalah inkarnasi, perlu diketahui bahwa teori kenosis secara terminologi, pengertian kenosis ini berkaitan dengan pengosongan atau penghambaan dirinya dalam mengambil rupa seorang manusia atau rupa seorang hamba, yang dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 6 berbicara tentang Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dalam teologi, istilah kenosis ini dipakai dalam dua maksud, yaitu untuk menunjukkan Allah yang membatasi dirinya, self-limitation, dan menunjukkan Allah yang meniadakan atribut ilahi dan yang menyatu dengan natur manusia. Ada 4 hal atau 4 kelompok teolog yang mempunyai teori berbeda dengan teori kenosis. Yang pertama, teori Thomatius, Delitzsch, dan Cherubin. Teori ini berpendapat yaitu mengatakan bahwa Logos mengesampingkan kesadaran ilahinya untuk menjadi natur manusia. Artinya ketika Yesus datang ke dunia untuk menjadi manusia dan Ia mengesampingkan sifat ilahinya, yang ada hanyalah natur manusia. Sedangkan Yesus ketika datang ke dunia, Ia memiliki dua natur kealahannya dan natur kemanusiaan. Dia tidak mengesampingkan natur kealahannya. Sementara dalam teori ini Ia mengesampingkan kesadaran ilahinya.
teori Gens dan H.W. Becker. Teori ini juga berpendapat bahwa Logos tidak menggunakan atribut ilahinya dan menghentikan sifat keilahinya. Jadi teori ini berpendapat bahwa ketika Logos datang ke dunia, ia hanya memiliki natur kemanusiaan, sedangkan natur keilahinya ia sudah hentikan. Dan ini pandangan yang berbeda atau tidak bagus. Kedua, teori Ebrard. Teori ini juga berpendapat bahwa sifat-sifat ilahi tidak hilang, melainkan tetap terpelihara dan dimasukkan dalam eksistensi manusia. Teori ini tidak setuju karena sifat keilahian Yesus dimasukkan dalam keberadaan manusia. Sedangkan kalau kita memahami dalam diri Yesus ketika ia menjadi rupa seorang manusia, maka sifat keilahiannya tidak dimasukkan di dalam keberadaan manusia. Yang terakhir, teori Martense. Teori ini mengendalikan tentang eksistensi hidup dan berganda dari Logos. Pada satu sisi, Logos sedang berfungsi dalam Trinitas serta meneruskan relasinya dengan Komis. Namun demikian, pada sisi lain, Logos tidak berdaya guna dalam kesatuan dengan natur manusia di dalam Kristus. Kehidupan dan karya Kristus. Telah dijelaskan bahwa Logos yang berinkarnasi ke dunia adalah untuk menyatakan Allah kepada manusia berkenan dengan kehidupan dan karya Kristus di bumi. Maka dua topik pembelajaran yaitu menyangkut kelahiran hidupnya di bumi dan karya yang meliputi kematian dan kebangkitan kenaikannya. Kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikat kepada Maria, ibu Yusuf dan Yesus. Pernyataan itu merujuk kepada pengenapan nubuatan perjanjian lama sebagai penangguhan janji Allah. Pengenapan nubuat berhubungan erat dengan inti rencana Allah tentang siapa Yesus, yaitu anak-anak manusia, anak Allah dan anak manusia. Kelahiran Yesus dilalui oleh kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu dan penyiap jalan kedatangan Mesias yang menggenapi sebelumnya. Lukas 2 ayat 67 mengatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang laki-laki anak yang sulung dan yang dibungkus dengan lampin dan dibalingkan di dalam palungan. Kedua, kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Kristus berbicara ada 3 hal, yaitu yang pertama pengorbanan, perdamaian manusia, dan penebusan. Yang pertama, korban perdamaian atau pemulihan. Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan orang-orang percaya dan anak manusia. Yang pertama adalah korban perdamaian atau pemulihan. Yesus datang ke dunia yaitu untuk memberikan perdamaian atau pemulihan kepada orang-orang percaya. Kenyataan ini secara otomatis menempatkan manusia berada pada hukuman kekal oleh Allah. Oleh sebab itu maka manusia harus diperdamaikan dengan Allah melalui tindakan perdamaian yang dikehendaki Allah, yaitu kematian anaknya sebagai korban perdamaian di kayu salib. Implikasi vertikal dan horizontal dari perdamaian itu berakibat pada lingkup perdamaian antara orang percaya dengan Allah dan perdamaian antara manusia dengan sesama. Kemudian adalah istilah illusterion atau proglation digunakan hanya satu kali saja. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa Kristus bukannya sebagai korban pengganti saja, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai jalan perdamaian. Yang kedua, kematian Kristus sebagai korban pengganti sukarela. Di dalam konteks perjanjian lama, dalam penghapusan dosa, mereka ada tradisi yaitu melalui kambing dan domba. Mereka datang kepada para imam untuk mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda penghapusan dosa mereka. Mereka memberikan hasil ternak mereka seperti domba atau kambing. Mereka persembahkan sebagai korban bakaran untuk penghapusan dosa mereka.
Dan itu mereka lakukan dalam sekali setahun. Tetapi kematian Yesus Kristus adalah suatu tindakan sukarela daripadanya untuk menggantikan manusia berdosa. Ia dengan sukarela menanggung dosa dan segala akibat, menanggung hukuman atas dosa manusia, yang olehnya setiap manusia berdosa dipanggil dan beroleh pengampunan, serta mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dengan kematiannya Yesus Kristus mengambil beban dosa manusia sebagai tertunduk. Ia berdiri di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil, membela manusia berdosa dengan segala tuduhan atas kesalahan mereka. Dengan tindakan Yesus ini, maka manusia berdosa dapat menerima pembenaran dari Allah dan pengampunan dari dosa-dosa mereka. Yang ketiga adalah pengorbanan Kristus adalah jalan perdamaian. Istilah jalan perdamaian tidak dikenal dalam perjanjian lama, namun gagasan istilah ini ditemukan dalam istilah grafit yang berarti menutupi, yaitu melubungi dosa tak terhilang. Pengorbanan Yesus adalah jalan perdamaian, yaitu satu-satunya jalan yang telah dipersiapkan Allah untuk membawa manusia berdosa dan berbalik kepadanya. Alkitab menjelaskan bahwa dosa menyebabkan murka Allah atas manusia. Oleh sebab itu diperlukan jalan perdamaian untuk memenuhi tuntutan keadilan. Perdamaian ini semakin menegaskan bahwa Allah adalah benar dan adil dalam pengampunan. Allah terbukti adalah benar dan pembenaran Allah dengan memberikan anugerahnya yang diberikan kepada manusia berdosa yang telah ditebusnya oleh Kristus. Ketiga, kematian Kristus adalah karya penebusan. Penebusan berarti pembayaran harga yang dituntut oleh Allah, kudus bagi pelepasan. Kita manusia ini telah dibayar lunas oleh Allah, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Dan ketiga dan seterusnya adalah kebangkitan. Iman kita tidak hanya sebatas kematian saja, tetapi kebangkitan. Kebangkitan Kristus adalah salah satu kebenaran dasar iman Kristen. Kebenaran ajaran ini hanya ditemukan di dalam Alkitab, tidak ditemukan dalam ajaran agama maupun. Alkitab menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Kalau Allah tidak bangkit, maka kepercayaan kita ini sia-sia, tidak ada arti. Kristus, ketika kebangkitan Yesus artinya Kristus telah bangkit dari kematian dan ia telah mengalahkan maut. Seterusnya adalah kenaikannya. Kenaikan Kristus di surga adalah penting dalam kristologi, sebab kenaikan itu adalah langkah kedua dalam pemulihan Kristus yang dimulai pada kebangkitannya. Selain itu, kenaikan itu juga menggenapi nubuatnya sendiri. Yesus naik ke surga dengan tubuh kebangkitannya yang disaksikan oleh para muridnya. Adapun tujuan kenaikan Yesus yaitu untuk menjadi pelopor, sebab hanya Dia yang berasal dari surga dan hanya Dia yang tahu jalan surga. Kemudian di surga Ia menyediakan tempat bagi umatnya. Dia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi. Seterusnya, dengan kenaikannya dan kedudukannya di sebelah kanan Bapa, meneguhkan orang percaya untuk datang ke hadirannya dengan keberanian, untuk memberikan jaminan kehidupan yang kekal dan untuk menyatakan pemeliharaannya atas anak-anak. Dengan demikian dijelaskan bahwa jika manusia hendak memiliki penebusan yang sempurna, maka tidak boleh berhenti pada kematian Yesus. Meskipun hal itu amat sangat penting, kenaikan Yesus juga adalah peristiwa atau sejarah yang sangat penting untuk menentukan bagi langkah iman orang percaya. Pertama adalah perdamaian atau pemulihan. Manusia diperdamaikan oleh Allah melalui tindakan perdamaian yang dikehendaki Allah, yaitu kematian anaknya sebagai korban perdamaian di kayu salib, dan perdamaian antara manusia dengan sesamanya. Kedua, kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Kristus berbicara
ada 3 hal, yaitu yang pertama pengorbanan, perdamaian manusia, dan penebusan. Nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Nama-nama Kristus. Pada umumnya dalam kultur masyarakat Yahudi, nama orang cenderung dihubungkan dengan arti dan makna tertentu. Demikian juga tidak sedikit nama gelar dengan arti dan Demikian juga tidak sedikit nama dan gelar yang telah dianugerahkan kepada Kristus berkaitan dalam peran dan pekerjaannya. Ada beberapa nama yang melekat pada diri Yesus selama dalam masa pelayanannya di bumi. Yang pertama adalah Yesus. Matius dan Lukas mencatat sebuah nama yang khusus diberikan oleh malaikat kepada anak manusia, yaitu Yesus. Maria ketika mengandung Yesus dalam kandungan, maka malaikat telah datang menghampiri Maria dan berkata bahwa anak ini nanti akan diberikan namanya Yesus. Yesus adalah nama pribadi yang diberikan Allah kepada anak manusia sebelumnya dikandung dan dilahirkan sebagai manusia. Nama itu berasal dari kata Yunani Yeso yang paralel dengan kata Ibrani Yosua atau Yehua yang artinya penyelamat atau juru selamat, atau Tuhan adalah keselamatan. Secara etimologis, nama Yesus berasal dari kata kerja bahasa Ibrani Yasa yang artinya menyelamatkan. Dalam gagasan, kata tersebut menjadi dasar bagi nama Yosua yang artinya Yahweh adalah keselamatan. Dengan alasan ini, maka para pemimpin mereka masuk ke dalam perjanjian lama. Yahweh artinya adalah keselamatan. Nama Yesus disebarluaskan dalam kalangan Yahudi dan di seluruh dunia sebagai satu-satunya juru selamat secara rohani dan jasmani di bumi maupun di surga. Nama yang kedua yaitu Kristus. Nama Kristus adalah jabatan yang melekat pada Yesus yang setara dengan predikat Mesia dalam perjanjian lama. Istilah Masia diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan kata Karisto dari kata Chirot, artinya mengurapi. Dengan demikian, maka sebutan Kristus sama dengan Mesias. Selama masa pelayanan di bumi, Yesus tidak pernah menggunakan nama ini secara langsung untuk dirinya sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena orang Yahudi memahami Mesias sebagai politis. Dalam pemikiran Yahudi kontemporer, Mesias atau Kristus dipahami sebagai anak Daud yang diurapi dan diberkati, yang akan menghancurkan pemerintahan kafir yang dibenci dan membebaskan umat lain. Dengan perkataan lain, orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang dijanjikan itu sebagai Mesias politis yang menyelamatkan Israel dari kekuasaan pemerintahan Romawi. Namun demikian, Yesus juga tidak menolak pengakuan Petrus yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan yang telah dinantikan itu. Ketiga adalah Tuhan. Nama lain yang dikenangkan pada Yesus adalah Tuhan, yang dalam bahasa Yunani adalah Kairos, artinya Tuhan. Befrog menjelaskan penyebutan nama Tuhan digunakan untuk menyebutkan Allah dalam Septuaginta, yaitu sebagai nama yang setara dengan Yehova, sebagai pengganti nama Adonai, dan sebagai gelar penghormatan tertinggi yang dinaikkan manusia kepada Allah. Keempat yaitu anak manusia. Yesus memakai istilah anak manusia dan anak Allah untuk dirinya sendiri. Istilah anak manusia dapat diterjemahkan dalam Yunani itu hoisto anthropo. Dalam terjemahan Ibrani disebut Ben Adam yang menunjukkan keadaan individu seseorang. Yesus sendiri memakai istilah anak manusia untuk dirinya sendiri sebanyak 80 kali dalam keempat Injil. Jadi Yesus memakai istilah anak manusia dalam konteks inkarnasi dan kenosis Allah yang telah merendahkan dirinya menjadi manusia tanpa meniadakan hakikat kealahannya. Anak manusia adalah makhluk surgawi supernatural yang telah datang ke dunia dan kemuliaan apokaliptis. Ia ada di antara manusia sehingga manusia percaya kepadanya. Yang kelima adalah sebutan sebagai anak Allah. Selain sebutan anak manusia, Yesus juga sering menggunakan anak Allah. Dalam sisi latar belakang perjanjian lama,
Istilah anak Allah dikenalkan kepada pribadi yang berbeda, yaitu malaikat, orang Israel secara individu, Raja Theotaris, dan dalam perjanjian baru pengakuan Yesus sebagai anak Allah yaitu dari surga. Petrus mewakili para murid dan perwira Romawi. Sebutan anak Allah ini menunjukkan kepada keilahian Yesus, bahwa dia adalah anak Allah sejati dalam ketritunggalan yang kekal bersama Allah dan Roh Kudus. Oleh sebab itu dalam inkarnasinya dia dilahirkan, bukan diperanakan secara supranatural. Dia dilahirkan secara supranatural sebagai Mesias yang menjadi representatif Allah di bumi, dan kemungkinan setiap orang percaya disebut sebagai anak Allah secara etireklius. Sebagai anak Allah dia telah melakukan dengan sempurna seluruh kehendak Bapa, sehingga dia tidak menyatakan keallahannya secara sempurna. Seterusnya adalah kemanusiaan Kristus. Kedatipun Injil Yohanes menekankan pada berita keilahian Kristus, namun Injil juga mengedepankan penjelasan tentang kemanusiaannya. Bukti kemanusiaan Yesus yaitu Yesus lahir secara manusia. Yesus lahir secara manusia, sebab itu Yesus memiliki tubuh instansi manusia yang tumbuh dan berkembang secara progresif, baik dalam aspek intelek atau kognitif, perasaan atau afektif, dan psikomotori atau tingkah laku, sehingga ia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai manusia ia telah belajar dan dididik secara disiplin, sehingga pada usianya 12 tahun Yesus sudah memperoleh kecerdasan yang menakjubkan di hadapan para ahli ulama Yahudi. Sebagai manusia Yesus mempunyai nama yaitu Putra Daud, mengindikasikan bahwa ia adalah keturunan Raja Daud. Kedua, sifat kemanusiaan Yesus adalah memiliki sifat dan perasaan manusia. Yesus juga sama seperti kita. Ia memiliki sifat perasaan. Ia bisa merasakan lapar, ia bisa merasakan haus, dan ia sama seperti manusia pada umumnya. Ketiga, memiliki keterbatasan manusia. Anak manusia tidak tahu tentang hari kedatangannya, merupakan hal yang ironi. Jika Yesus secara pribadi omniscient, namun memiliki keterbatasan dalam memahami segala sesuatu. Tentang ketidaktahuan Yesus ini, Rie menjelaskan dua hal yang penting. Yang pertama, bahwa urusan ilahi mengenai hari kedatangan Tuhan merupakan rancangan kehendak Bapa, bukan rencana dan pekerjaan manusia. Oleh karena itu, waktu kejadian hari Tuhan hanya ditentukan dan diketahui oleh Allah sendiri. Yang kedua, Yesus sangat mengetahui hari, bulan, tahun, dan segala sesuatu yang terjadi dari generasi ke generasi, termasuk kedatangannya kembali. Tetapi sekalaku manusia, Yesus mempunyai keterbatasan jasmani, sehingga ia tidak mengetahui peristiwa eskatologi, kapan kedatangan Yesus kedua kali. Ketiga, ia memiliki kelemahannya sama seperti manusia. Ketika Yesus di atas kayu salib, maka ia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Frase ini artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia sama seperti manusia. Ia berkata kepada Yesus bahwa, Yesus, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Secara teologis, fakta ini mengindikasikan bahwa rintihan dan penderitaan seperti yang dialami Yesus di atas kayu salib, hal ini terjadi dan dialami oleh Yesus sendiri. Sebab tidak seorang pun yang sanggup menahan dalam kesengsaraan. Teriakan dan rintihan itu melukiskan betapa beratnya beban penderitaan sengsara yang dialami oleh manusia Yesus, sebab akibat seluruh dosa manusia yang ia pikul di atas kayu salib. Ketiga, yaitu keilahian Kristus. Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah, dan kebenaran tentang keilahian Yesus dipertegaskan melalui beberapa, yaitu pengajaran. Yesus ketika datang ke dunia, ia mengajar di mana-mana. Salah satu keilahiannya, ia mengajar dengan berbagai hal. Ia mengajar dengan memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Yang kedua adalah pengakuannya. Keilahiannya juga diteguhkan dan dibuktikan melalui pengakuannya tentang dirinya. Dia mengaku bahwa dia adalah Mesias.
Ia juga mengakui bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sehingga barang siapa yang melihat aku, yang melihat Bapa. Orang yang percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Allah. Yang menerima Yesus berarti menerima Allah. Yesus mengakui bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran. Ia adalah roti hidup. Ia adalah terang hidup. Ia adalah pintu. Ia adalah gembala yang baik. Dengan semua itu Yesus mengakui dan memproklamasikan dirinya sebagai jalan keselamatan, sebab Ia setara dengan Bapa yang menciptakan dan menyelamatkan dunia. Dengan kata lain, Yesus juga bukan Allah. Maka dengan perkataan lain, jika Yesus bukan anak Allah, maka Ia tidak akan mungkin mengungkapkan perkataan-perkataan tersebut. Ketiga tindakannya, keilahian Yesus juga terlihat dalam dinyatakan dari setiap tindakan-tindakan ilahinya yang irasional yang disebut dengan mujizat. Selain keilahian Yesus, dari mujizatnya, secara moral Ia juga memiliki moralitas ilahi. Tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa Ia berdosa, sebab Ia senantiasa melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, maka Yesus tidak perlu dan tidak pernah mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa. Tindakan-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah, yaitu yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Pada Markus pasal 2 ayat 1-12, kedua, Ia memberi hidup. Ketiga, Ia menghakimi dunia. Dan keempat, Yesus memelihara. Dan yang kelima adalah Yesus menerima penyembahan. Jabatan-jabatan Yesus Kristus. Ada beberapa jabatan-jabatan Yesus Kristus, yaitu jabatannya sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus sebagai imam, dan Yesus Kristus sebagai raja.